Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah hadis yang sangat agung, sebuah hadis yang para ulama menaruh perhatian yang sangat besar terhadap hadis ini. Sehingga sebagian ulama mengarang kitab khusus yang menjelaskan akan kandungan hadis ini. Hadis ini dikenal dengan hadis al-musi fi sholatihi. Hadis al-musi fi sholatihi. Hadis orang yang salah di dalam sholatnya. Hadis yang berkaitan dengan orang yang salah di dalam sholatnya. Walaupun sebagian ulama tidak setuju dengan penamaan hadis ini dengan hadis al-musi fi sholatihi. Hadis orang yang salah dalam sholatnya. Karena kata al-musi itu maknanya adalah kesalahan yang disengaja. Sedangkan sahabat Nabi dalam hadis ini ketika dia salah dalam sholat, salahnya itu tidak disengaja. Sehingga sebagian ulama menamakannya dengan al-hadis al-jahil fi sholatihi. Hadis yang menjelaskan tentang orang yang tidak mengerti tata cara sholat. Mau diartikan al-hadis atau hadis al-musi fi sholatihi atau hadis al-jahil fi sholatihi. Namun intinya di dalam hadis ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seseorang yang dia salah di dalam sholatnya, bagaimana tata cara sholat yang benar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Kemudian masuk setelahnya seseorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun sholat. Sholat di sini disebut dengan sholat tahiyatul masjid, yang dimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Yang disebut dengan sholat apa? Tahiyatul masjid. Jadi pemuda ini masuk masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, summa ja'a fasallama ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salamnya. Faqala, setelah menjawab salam, Nabi SAW berkata kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi SAW, ulangi sholatmu, sejatinya kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat belum? Sudah. Hanya saja sholatnya salah. Orang yang sholatnya salah, sama saja dia belum apa? Sholat. Sehingga kata Nabi SAW, ulangi sholatmu, sejatinya kamu belum sholat. Faraja'a fasalla kama shalla. Kemudian orang ini kembali dan dia sholat sebagaimana sholat yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Tsumma ja'a fasallama 'alan nabi. Kemudian setelah selesai sholat yang kedua, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama Nabi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi SAW, kembali ulangi sholatmu, sejatinya kamu belum sholat.
Padahal dia sudah sholat, namun di kali kedua ini sahabat Nabi tersebut kembali melakukan kesalahan di dalam sholat, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada dia untuk mengulangi sholatnya. Salatan. Dan hal ini jamaah terjadi sebanyak 3 kali. Jadi orang ini sholat, saya sholat mendatangi Nabi, ngucapin salam, dijawab salamnya, kata Nabi, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ini sampai berapa kali? 3 kali. Maka ini menunjukkan bahwasannya orang ini jamaah, dia salahnya bukan disengaja. Atau bukan karena mungkin sangat ngantuk atau sangat capek, sehingga dia terjadi bagi dia kesalahan. Namun memang benar-benar dia ini apa? Tidak tahu. Benar-benar belum tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Padahal ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hidup di tengah-tengah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata masih ada orang yang sholatnya apa? Masih salah. Lalu bagaimana di zaman yang sudah sangat jauh dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya akan ada orang-orang yang dia sholat, barangkali sholatnya masih salah. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada orang yang sholat sampai 3 kali salah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sholat itu benar-benar mengawasi. Biasanya kan orang kalau diawasi sama seseorang ketika sholat, sholatnya akan maksimal kan jemaah. Apalagi di sini yang mengawasi siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sholatnya akan maksimal. Namun ternyata diulangi sampai 3 kali, ternyata sholatnya belum benar. Kemudian sahabat Nabi ini jamaah mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya sudah enggak bisa lagi sholat lebih baik daripada sholat yang saya lakukan tadi. Jadi sholat saya yang 3 tadi itu sudah sholat maksimal saya. Itu sholat yang saya ketahui, itu sholat terbaik saya. Saya enggak bisa lagi sholat lebih baik dari itu, wahai Rasulullah. Karena saya enggak bisa lagi sholat lebih baik dari itu, Rasulullah, fa'alimni. Maka ajarkanlah kepada saya bagaimana tata cara sholat yang benar. Nah, jadi sinilah Nabi SAW mengajarkan kepadanya tata cara sholat yang benar dari awal sampai akhir. Sehingga jamaah, sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai menentukan apa yang diperintahkan Nabi dalam hadis ini, maka hukumnya wajib. Jadi nanti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW menggunakan kata perintah. Jadi nanti yang akan disampaikan oleh Nabi dari gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat, itu semua hukumnya wajib. Kenapa? Satu, karena Nabi SAW menggunakan kata apa? Perintah. Apa yang diajarkan kepada orang ini oleh Nabi SAW? Kata Nabi SAW, idza kunta ila sholati fakabbir. Apabila kamu hendak sholat, maka ucapkanlah takbir. Fakabbir, ucapkanlah takbir, bertakbirlah. Maka ini menunjukkan bahwasanya takbir itu hukumnya apa? Wajib. Orang yang sholat tanpa mengawali dengan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Jadi takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Berbeda dengan takbir yang lain. Kalau yang pertama kan takbiratul ihram, takbir-takbir selanjutnya namanya apa jamaah? Takbiratul intiqal. Ini juga menurut madhab Hambali hukumnya adalah wajib kalau nggak salah. Jadi takbiratul ihram ini wajib, bahkan termasuk rukun. Dan tidak boleh seseorang dengan selain ucapan Allahu Akbar. Contohnya Allahu A'zam, Allah yang Maha Agung, nggak boleh. Walaupun intinya sama-sama mengagungkan Allah. Karena Nabi mengatakan fakabbir, ucapkanlah takbir. Maka wajib, bahkan termasuk rukun, seseorang ketika sholat dia mengucapkan Allahu Akbar. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah takbir, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tidak disebutkan doa iftitah jamaah. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan membaca Al-Qur'an hukumnya adalah wajib. Dan Al-Qur'an di sini maksudnya adalah Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Maka
Membaca Al-Fatihah ini hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, mungkin orang yang baru masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah, walaupun sekarang jamaah banyak orang-orang yang non-muslim tapi dia apa? Hafal Al-Fatihah. Bahkan ada non-muslim ketika apa jamaah kadang dia mengucapkan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, rajin zikir jamaah. Ada non-muslim seperti itu. Tapi kalau seandainya ada non-muslim dia belum hafal Al-Quran, maka dia dia belum hafal Al-Fatihah, maka dia boleh membaca apapun yang mudah bagi dia. Contohnya dia nggak hafal Al-Fatihah, tapi dia hafal Al-Ikhlas, maka cukup bagi dia membaca Al-Ikhlas dengan tetap mempelajari, menghafal surat Al-Fatihah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tumakninah dalam rukukmu. Maka ini menunjukkan bahwasannya rukuk itu wajib bahkan termasuk rukun. Begitu pula tumakninah itu wajib bahkan termasuk apa? Rukun. Jadi orang yang sholat tanpa rukuk atau tanpa tumakninah maka sholatnya apa? Tidak sah. Maka tumakninah ini jamaah perkara yang sangat penting. Bisa jadi orang ini dia salah dalam sholat, dikatakan oleh Nabi kamu belum sholat sampai 3 kali karena dia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Di antara kesalahannya adalah dia tidak apa? Tumakninah. Sehingga Nabi mengajarkan kepadanya agar dia rukuk dengan tumakninah. Maka para ulama mengatakan bahwasanya tumakninah ini termasuk rukun. Yang jikalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu dari ruku dalam kondisi iktidal dan kamu tumakninah ketika iktidal. Jadi rukuknya tumakninah, iktidalnya juga tumakninah. Iktidal juga termasuk rukun. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah kamu sampai kamu tumakninah di dalam sujudmu. Maka ini menunjukkan sujud juga termasuk apa? Rukun, tumakninahnya juga termasuk rukun. Summarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian bangkitlah dari sujud, duduk di antara 2 sujud dan lakukanlah dengan tumakninah. Jadi Nabi SAW mengajarkan waf'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukanlah hal itu dalam semua salatmu. Jadi jamaah, apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini semuanya hukumnya adalah wajib, semuanya adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dengan kata apa? Perintah. Apa yang disebutkan di sini diantaranya yang pertama adalah takbir. Yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Bagi siapa yang nggak hafal Al-Fatihah, boleh baca surat apa saja sambil belajar Al-Fatihah. Kemudian ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud. Ini semua termasuk rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Ini terkait hadis yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat yang disebutkan di dalam hadis ini. Ada satu pelajaran yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini, karena tadi penjelasannya sudah saya sampaikan ketika membaca hadis. Ada satu pelajaran, pelajarannya adalah mimma yata'allaqu bis salam, hal yang berkaitan dengan salam. Orang ini ketika dia masuk masjid, dia mengucapkan salam. Maka ini di antara para ulama, di antara sunnah, ketika seseorang masuk masjid atau musola, hendaknya dia mengucapkan salam. Jadi ketika dia masuk masjid, masuk musola, di dalam ada orang, maka mengucapkan salam. Hanya saja ulama berbeda pendapat. Kalau yang di musola sedang sholat gimana? Salam apa tidak? Atau yang di musola sedang jamaah baca Al-Quran. Ada yang mengatakan kalau sedang sholat, yang di musola sedang sholat jangan salam. Karena ganggu apanya? Sholatnya. Ada yang mengatakan tidak apa-apa salam. Orang Nabi itu pernah sedang sholat jamaah, kemudian Suhaib salam kepada Nabi. Dan Nabi menjawabnya dengan isyarat. Jadi kalau ada orang sedang sholat, maka kalau saya pribadi ya takut mengganggu sholat dia. Tapi kalau seandainya di dalam musola itu nggak ada orang kita masuk musola atau masuk masjid, tetap disunahkan bagi kita mengucapkan salam. Apa salamnya kalau nggak ada orang? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau jenengan masuk musola, masuk tempat, masuk rumah,
tidak ada orang, maka salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi as-solihin. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Nanti kalaupun ada yang jawab, jangan takut. Kenapa? Karena yang jawab adalah soleh. Jin kan ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Wa anna minna solihuna wa minna duna dzalik. Di antara kita ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Jadi kalau assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ada yang jawab waalaikumsalam, tidak apa-apa. Insya Allah yang jawab jin apa? Jin soleh. Kalau di situ ada orang, di musola ada orang sedang duduk-duduk dan seterusnya, sedang tidak sibuk, maka disunahkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang ini jamaah ketika dia masuk masjid, kemudian dia salam, kemudian dia sholat, setelah sholat mendatangi Nabi salam lagi, diulang-ulang berkali-kali sampai 3 kali salamnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya disunahkan pula mengulangi salam. Mengulangi salam ketika kembali bertemu. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, ucapkan salam. Fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun tsumma laqiyahu falyusallim alaih. Kalau mereka berdua dipisahkan oleh tembok, oleh pohon atau batu, ketemu salam lagi. Jadi jangan jalan bareng, kemudian di tengah-tengah ada pohon, ketemu lagi setelah melewati pohon tersebut, kembali mengucapkan apa? Salam. Jadi pokoknya setiap ketemu, pisah sebentar, ketemu lagi, salam. Pisah sebentar, ketemu lagi, salam. Maka ini menunjukkan jamaah betapa agungnya syariat salam ini, bahkan sampai diperintahkan untuk diulang-ulang ketika kembali berpisah, kemudian kembali bertemu. Karena makna salam kita tahu semua, maknanya luar biasa, dalam sekali isinya semuanya doa. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.